Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Tahiyatil Islami salam. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah. La haula wa la quwata illa billah, summa ma ba'd. Yang kita sama-sama hormati Ketua DKM Masjid Raya Kebayoran Residen Bapak Haji Bahrawan, segenap jajaran pengurus semuanya, semoga senantiasa berada dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketua koordinator kami Bapak Haji Nursal yang selama ini berjibaku dalam proses mengurus jenazah khususnya di lingkungan Kebayoran Residen, semoga senantiasa berada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sampai bilang Pak Nursal, Ustadz saya aja yang nyupir. Wah ya, langsung setelah ngurus jenazah selesai dari Masjid Al-Huda sampai Tanah Kusir, mencoba juga bawa ambulan. Ternyata kata Pak Nursal, perjuangan juga ya bawa ambulan gitu. Alhamdulillah tim di MRKR berada dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu semua, Ibu Majelis Taklim Masjid Raya Kebayoran Residen yang hadir ataupun undangan yang bergabung pada kesempatan pagi hari ini, semoga niat baik kita, langkah kita berada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membahas tentang kajian pemuliaan jenazah, nanti untuk prakteknya akan dipandu oleh istri saya menyampaikan materi. Kenapa materi saya nyampaikan? Karena tanggung jawab sebagai yang nulis bukunya. Ini udah dapat bukunya semua. Kalau ada yang belum dapat bisa hubungi Ibu Oci. Ibu apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami bernaung di bawah organisasi namanya MPJI, yaitu Majelis Pemulia Jenazah Indonesia. Majelis Pemulia Jenazah Indonesia. Kalau hitungan usia baru 1 tahun berjalan. Tetapi alhamdulillah dalam kurun 1 tahun berjalan kita sudah keliling-keliling Indonesia mengisi pelatihan jenazah. Kemarin kami keliling ke Bengkulu, lalu ke Palembang, turun lagi ke Lampung. Jadi untuk wilayah Sumatera. Insya Allah ba'da Idul Adha, tim Majelis Pemulia Jenazah akan berangkat ke Riau, Medan, dan Aceh. Untuk undangan akhir tahun, di akhir tahun 2022, tim Majelis Pemulia Jenazah akan berangkat ke Papua untuk mengisi pelatihan. Tetapi salah satu kelemahan kami yang kami rasa saat ini adalah kekurangan guru, terutama dari perempuan. Jadi selesai latihan di sini, semoga dari ibu berminat menjadi guru. Kira-kira siap nggak nih jadi guru pemulia jenazah gitu? Kalau guru TK enak, yang digurusin anak kecil gitu. Kalau guru jenazah, siap-siap mengurus jenazah. Dalam artian mengisi inilah kajian-kajian, pelatihan-pelatihan dari guru-guru yang lebih kita khususkan para ustadzah. MPJI selain bergerak di bidang pelatihan jenazah, juga alhamdulillah sekarang sedang proyek besar, yaitu bergerak di bidang penyediaan makam. Kalau ibu pernah pergi ke San Diego Hill, itu kan makam umum. Terus ada di Al-Azhar, itu makam yang tertata bagus. Kita insya Allah dalam waktu dekat minta doanya, yang akan kita bebaskan pertama adalah di Rumpin. Itu ada lahan sekitar 15 hektar, kita jadikan Nusantara Memorial Park, disponsori oleh Majelis Pemulia Jenazah Indonesia. Lahan kedua di Setu Bekasi,
Alhamdulillah dapat 3 hektar, itu akan dijadikan juga makam Muslim Nusantara. Yang kerjasama berikutnya ada lembaga amil zakat dari Jawa Timur, Sidoarjo. Dari Muhammadiyah ingin kerjasama untuk membuat makam di daerah Sidoarjo. Kemarin kami bertemu dengan To'ya, salah seorang pimpinan kapal Munzalan dari Pontianak. Alhamdulillah, mudah-mudahan dalam waktu dekat di Pontianak pun akan dibuat Nusantara Memorial Park. Jadi beberapa turunannya ternyata banyak yang bisa digarap. Tapi pada kesempatan pagi hari ini kita fokuskan kepada pemuliaan jenazah. MPJI, jadi tugasnya adalah muter-muter melaksanakan training. Ini kemarin di Bank BRI. Alhamdulillah dari Direktur Bank BRI kita dipercayakan mengisi di beberapa cabang kantor khusus pelatihan para karyawannya, para pekerjanya untuk melaksanakan pelatihan jenazah. Ini program kita akhir tahun yaitu akan berangkat ke Papua khusus pelatihan jenazah. Programnya sedang dibuat. Pertama, kenapa kita harus ada peduli dengan jenazah? Kita awali dengan peta hidup. Kalau ibu sekarang ditanya, kita berada di alam yang keberapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan kita 5 alam. Pertama alam ruh, kedua alam rahim, ketiga alam dunia, keempat alam barzah atau alam kubur, kelima alam akhirat pada mahsyar. Ibu ingat nggak pernah hidup di alam ruh? Nggak ada yang ingat nih, semuanya blank semua nih. Tapi yakin nggak pernah hidup di alam ruh? Kita pernah tinggal di alam ruh. Berapa lama kita tinggal di alam ruh? Tidak tahu. Wallahu a'lam. Tetapi Al-Qur'anul Karim mengisahkan kita bahwa kita pernah berada di alam ruh. Yas'alunaka 'anir ruh. Orang-orang bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh. Apa jawaban baginda Rasul? Qulir ruhu min amri rabbi. Ruh adalah urusan Allah. Mau percaya, mau tidak, mau yakin ataupun tidak bukan urusan. Al-Quran telah mengisahkan kita pernah berada di alam ruh. Proses ini sudah selesai. Lalu kita pindah. Nah, pindah dari alam ruh ada namanya. Ini biasanya ibu-ibu lebih tahu, tapi saya tanya, apa nama pindah dari alam ruh ke alam yang kedua? Apa alam kedua? Alam rahim. Apa nama pindahnya? Ayo Bu, lupa ini. Ini ibu-ibu yang ngalamin ini. Apa nama pindah dari alam ruh ke alam rahim? Jangan-jangan yang jawab Pak Bahrawan nih. Pak Bahrawan itu. Apa nama pindahnya Bu? Ibu pernah ada syukuran 4 bulanan gitu. Kalau ditanya kenapa Bu syukuran 4 bulanan? Biasa jawabannya apa? Nah itu dia. Bu Ari masih ingat. Ditiupkan ruh. Bahasa Indonesia ditiupkan ruh. Apa bahasa Al-Quran? Bisa buka surat ke-32 ayat 9. Ayat 9. Ada yang ketemu? Kalau ada yang perlu, saya punya sekalian nih promosi tapi gratis. Namanya Quran Chat gitu. Jadi kalau ibu tulis ayatnya sama nomornya, lalu di HP ibu langsung keluar ayat tersebut. Ini saya kirim nih ke Bu Ari ya Bu. Nanti dibuat grup bisa berbagi Quran Chat.
Bu Ari bisa buka tuh Quran chat. Jadi tulis nomor 32.2 nomor 9, ntar keluar ayatnya. 32.2 nomor 9. Ketemu? Bisa Bu Ari? Keluar ayatnya. Thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi. Kemudian dia, Allah Subhanahu wa ta'ala, menyempurnakan ciptaannya, wa nufikha. Nafakha bisa, telah mentiupkan. Nafakha, Allah tiupkan ruh ke dalam janin yang berada di dalam kandungan ibu. Jadi nama pindahnya nafakha. Itu diingat ya, nama pindah dari alam ruh ke alam rahim namanya nafakha atau ditiupkan. Hiduplah di alam rahim, nyaman, tentrem, adem, ayem, dan semua kita sudah merasakan hidup di alam ruh. Lalu pindah ke alam rahim dengan tenangnya. Ketika ibu makan bakso, otomatis yang di dalam alam rahim merasakan nikmatnya bakso. Ketika ibu makan gado-gado, otomatis yang di alam rahim dapat gado-gado. Ketika ibu makan sate, otomatis yang di alam rahim makan sate. Apa yang ibu makan, kadang pun apa yang ibu pikirkan masuk ke dalam alam rahim, sang putra atau putri yang berada di sana menikmati hidangan istimewa dari ibu. Tanpa memikir usaha, tanpa berpikir bagaimana caranya, pokoknya otomatis dapat. Nyamanlah berada di alam rahim. Lalu pertanyaannya, berapa lama kita berada di alam rahim? Berapa Bu? 9 bulan 10 hari, umumnya gitu. Ada yang 2 tahun gak keluar-keluar. Dia keluar udah kumisan. Apa artinya? Saking nyamannya di alam rahim, kadang kita tak ingin pulang. Senangnya luar biasa di alam rahim, tak mau keluar. Maka ketika keluar di alam rahim, kalau tak mau keluar akan dipaksa. Ketika itu kejadian yang luar biasa adalah otomatis ketika kita manusia meninggalkan alam rahim pasti menangis. Kenapa? Dalam satu riwayat dikatakan begitu cintanya kita berada di alam rahim. Tak ingin keluar karena semua fasilitas telah tersedia. Maka keluar dari alam rahim pasti menangis. Tapi mungkin ada di sini yang keluar dari alam rahim ketawa gitu. Ada yang ketawa Bu? Ibu bagaimana perasaan ketika melahirkan anaknya keluar, ingin dia menangis tapi ingin dia ketawa? Tapi kalau ketawa lebih menarik ya Bu. Keluar dari alam rahim ketawa, haha. Itu kayaknya bisa takut gitu. Nangisnya itu tanda atau bukti bahwa begitu cintanya kita berada di alam rahim. Selesai. Kita pindahlah ke alam yang ketiga. Apa nama pindahnya? Dari alam rahim ke alam yang ketiga. Apa alam ketiga? Alam dunia. Apa nama pindahnya? Kelahiran. Apa bahasa Arabnya? Akhroja. Mana ayatnya? Buka 16:78. Tulis 16.278. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Wallahu, dan dialah Allah, akhrajakum, yang telah mengeluarkan kalian, min butuni ummahatikum, dari perut-perut ibu kalian, la ta'lamuna syai'a, kalian tak mengerti apa-apa. Jadi nama pindahnya akhraja, bahasa Indonesianya kelahiran. Alhamdulillah sekarang kita berada di alam yang
tiga yang kita sebut dengan alam dunia. Langsung saja pertanyaannya, kita lihat kondisinya berikut. Ketika kita berada di alam dunia ini, kira-kira berapa lama? Kalau hari ini datang malaikat Ijroil, yang di depan kita, umpama. Lalu ibu ditanya sama malaikat Ijroil, ibu mau sampai kapan berada di alam dunia ini? Kira-kira mau sampai kapan? Mau contoh Nabi Adam 2000 tahun? Oh, kelamaan. Atau mencontoh Nabi Nuh 950 tahun? Masih kelamaan. Umumnya kita mencontoh baginda Rasul 63 tahun. Jadi kalau hari ini ada yang usianya 62 tahun, 11 bulan, 29 hari, jadi jatahnya tinggal siap-siap tinggal 1 hari. Itu kalau mencontoh baginda Rasul. Kalau ada yang dipanjangkan umurnya lebih dari 63 tahun, pandai-pandailah bersyukur, itu Allah beri kesempatan kita untuk memperbanyak amal ibadah. Beradalah kita di alam dunia, selesai kontraknya yang kita sebut dengan nama pindahnya adalah al-maut atau kematian. Inilah yang menjadi PR besar kita. Sehingga baginda Rasulullah SAW mengisahkan dalam satu hadisnya, pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, siapa orang yang paling cerdas ya Rasulullah? Apakah dia orang yang berpendidikan tinggi? Apakah dia yang mempunyai titel paling panjang? Apakah dia harus menjadi orang terkaya? Jawab baginda Rasulullah SAW, orang yang cerdas adalah yang paling banyak mengingat mati. Kemudian yang paling baik dalam mempersiapkan kematian tersebut, itulah orang yang paling cerdas. Jadi masalah kita bukan matinya, karena semuanya pasti mati. Diulangi, masalah kita bukan matinya, karena mati adalah proses pindah dari alam dunia ke alam yang keempat. Saya ulang, apa nama pindah dari alam ruh ke alam rahim? Nafakho, atau ditiupkan. Apa nama pindah dari alam rahim ke alam dunia? Akhroja, atau dilahirkan. Apa nama pindah dari alam dunia ke alam barzah? Kematian atau al-maut. Semua adalah proses yang telah Allah tentukan. Maka yang jadi masalah bukan matinya. Poin keduanya, banyak mengingat mati, kemudian yang paling baik dalam mempersiapkan kematian. Sekarang ibu mempersiapkan hidup terindah. Pernah kepikiran enggak mempersiapkan kematian yang terindah? Ada yang sedang jadi imam, sedang membaca ghairil maghdubi alaihim, tiba-tiba meninggal. Ada yang kemarin ingin menjadi khotib Jumat, salah satu wali kota Bandung kalau tidak salah, udah siap-siap mau naik menjadi khotib, meninggal. Ada pernah kita nonton di YouTube salah satu acara di Gubernur Jawa Timur, sedang qori membaca Al-Quranul Karim, sedang indah melantunkan ayat suci Al-Quran, lalu napasnya terhentak, meninggal. Itulah proses kematian indah buat kita. Tetapi ada juga yang sedang nyekek botol gitu, botol minuman keras, tiba-tiba dia kecekek juga, meninggal. Nauzubillah. Jadi proses kebiasaan kita itulah yang akan menentukan kualitas kita dalam keadaan baik atau tidak baik. Maka salah satu doa yang diajarkan adalah Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan husnul khotimah. Karena kenapa? Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Tak ada kata entar dulu, tak ada kata tunda, tak ada kata tunggu sebentar. Ketika ajal itu datang, semuanya akan
menjadi hal yang ditakuti oleh manusia ketika ia tak memiliki persiapan. Inilah usia kita. Di gambar bisa lihat usia 0 tahun lah, masuk 5 tahun sampai 15 tahun itu masa kita jadi kanak-kanak. Lalu pertanyaannya, mana usia ibu ketika menjadi kanak-kanak? Sudah enggak ada, sudah selesai. Masuklah usia 15 sampai 25 tahun. Masa-masa menjadi mahasiswa, ada yang usia di SMA sedang gagah-gagahnya mencari jati diri. Lalu usia 25 sampai 35 tahun mulailah ia bekerja, berumah tangga, merasakan perjalanan kehidupan sebagai ayah. Masuk usia 35 sampai 45 tahun, ini masa sedang semangat-semangatnya. Masuk 45 sampai 55 tahun, sudah mulai ada tanda-tandanya, kulit sudah mulai mengkerut, pendengaran sudah mulai berkurang, mata sudah mulai lamur, rambut sudah memutih. Masuk usia 55, 60, ini warning. Akan dipakaikan baju putih ketika meninggal dunia. Tetapi alhamdulillah itu pocongnya langsung berubah. Yang awalnya tidak berkumis, pas jadi pocong itu jadi berkumis dia. Ada peringatan bahwa usia kita ada batasnya dan kita akan pindah. Apa yang diajarkan agama kepada kita? Sebelum tiba ajal itu segeralah bertaubat. Adakah di antara kita yang tak memiliki dosa? Rasanya tak ada. Maka perjalanan kehidupan kita dipersiapkan dengan memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena kematian itu datangnya tiba-tiba. Ada satu amalan ulama kita mengajarkan salah satunya sholat sunnah taubat. Kalau ditanya dalam 1 bulan berapa kali sholat sunnah taubatnya? Dalam 1 bulan. Mudah-mudahan ketika bangun sholat tahajud diawali dengan sholat sunnah wudu, diawali dengan sholat sunnah taubat, lalu melaksanakan sholat tahajud. Jadi ada sholat sunnah taubat yang dikerjakan. Bahasa kita menyebutnya mati. Bahasa Al-Quran disebut juga maut. Mana ayatnya? Surat Al-Jumu'ah 62 ayat 8. Jadi mati itu ada sebutan-sebutannya. Kul innal mautalladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah kematian yang kamu lari daripadanya, sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kita mau lari kemana? Mau pergi kemana? Mau ada di mana? Satu kisah, ada seorang pemuda datang ke Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, datang ke Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Ya Nabi Allah Sulaiman, saya diikuti terus oleh seseorang. Saya minta tolong hai Sulaiman, agar kau berikan saya pinjam awan untuk aku naiki dan aku terbang di bawah awan ini kemanapun sejauh-jauh agar tidak diikuti oleh orang ini. Lalu diberikan pinjam awan oleh Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, dibawalah sejauh mungkin. Ketika sampai di tempat yang dituju, yang paling jauh ia rasakan, ia bertemu dengan seseorang itu. Lalu ternyata seseorang itu adalah jelmaan malaikat maut. Dia berkata, aku telah menunggumu di sini, karena aku tahu kau akan diantarkan oleh awan Nabi Sulaiman ke tempat ini. Apa artinya? Mau lari kemana? Tak ada tempat bersembunyi ketika maut itu datang. Mati juga disebut wafat. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Biasanya wafat ini kita gunakan untuk kesopanan. Sebutan kalau kita sebut telah mati Bapak Gubernur, itu pasti bahasa Indonesia kita disalahkan. Maka sebutkan adalah telah wafat. Kalau wafat itu bahasa sopan. Padahal mati dengan wafat ya dia juga. Mati juga disebut pulang. Kalau dulu kita masuk sekolah SD, lalu datang kepala sekolah ke ruang kelas kita, lalu kepala sekolah bilang anak-anak
hari ini dewan guru semua ada rapat, jadi sekolah diliburkan, boleh pulang. Itu seneng apa seneng? Seneng. Kenapa? Mau pulang. Ketika hari raya Idul Fitri, apalagi kondisi kemarin masih berada dalam nuansa PPKM, walaupun sudah dibuka, itu luar biasa. Yang tak punya mobil dia sewa mobil, yang penting pulang. Mudik, yang tak punya uang dia rela minjam ke sana ke sini, yang penting pulang ke kampung halaman, yang pulang ke Jawa Tengah, yang pulang ke Surabaya, yang pulang ke Bali. Dia usahakan pulang, karena pulang adalah momentum yang paling disenangi. Bahasa Al-Quranul Karim memanggil manusia untuk kembali kepada Allah, bahasanya adalah pulang. Ayatnya terdapat di surat Al-Fajr 23:30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa-jiwa yang tenang. Apa kata Allah? Irji'i, pulang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang puas lagi diridai Allah Subhanahu wa taala. Apa setelah itu? Fadkhuli fi ibadi, masuklah kalian sebagai hamba-hambaku. Kalau setelah itu fadkhuli wadkhuli jannati, masuklah kalian ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang mengantar kepada kita kematian. Datangnya ajal ada proses yang dijalani oleh manusia. Kita di slide kedua. Umumnya kita ditanya kalau ada yang meninggal, memang meninggalnya kenapa? Ada yang bertanya, memang sakitnya apa? Umumnya meninggal karena sakit. Tetapi harus kita yakini sakit itu bukan harus meninggal. Dalam artian al-mautu wahid wa abwabuha mutafarriqah. Mati itu satu, tapi pintunya yang bermacam-macam. Kita anggaplah kondisi yang dialami dalam perjalanan kehidupan ini dalam kondisi sakit. Ada sakit yang biasa saja, ada yang sakit yang sudah mendekatkan sakit parah, sudah dalam kondisi sakaratul maut. Pertanyaannya sebelumnya adalah, apa itu sakaratul maut? Ada yang tahu? Pernah dengar sakaratul maut? Apa itu sakaratul maut? Posisi ketika datang malaikat Ijrail mencabut nyawa kita. Itu salah satu definisi sakaratul maut. Oleh karena itu kita diajarkan agar terhindar dari sakitnya sakaratul maut. Ini doanya yang sering kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ada 4 kosakata maut. Wa taubatan qoblal maut, ya Allah taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut, ya Allah berilah kasih sayangmu ketika terjadi peristiwa kematian. Wa maghfiratan ba'dal maut, ya Allah berilah ampun kepada kami setelah kematian. Tetapi ada doa yang lebih khusus, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah berilah pertolongan kepada kami ketika sakaratul maut. Dalam satu riwayat ini rasa sakitnya sakaratul maut. Ada kawat berduri
lalu dimasukkan ke mulut sampai masuk ke perut, lalu digulung-gulunglah kawat itu di dalam perut, ditarik sekuat tenaga sehingga apa saja yang berada di dalam perut tersangkut, tertarik keluar. Dalam satu riwayat ini adalah yang paling ringan, rasanya sakaratul maut. Wallahu a'lam. Ada juga cerita di dalam Al-Qur'anul Karim. Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa zanna annahu al-firaq waltaffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzinil masaq. Sekali-kali jangan apabila napas telah sampai ke kerongkongan, nyawa ditarik melewati kedua kaki, lalu ke betis, ke paha, ke perut, ke dada, lalu nyawa kita sudah sampai at-taraqi, sampai kerongkongan. Waqila man raq, dikatakan kepadanya kalau sudah nyawa sampai tenggorokan, man raq, siapa yang bisa menyembuhkan? Sudah selesai, ini sudah tanda-tanda. Wa zanna annahul firaq, dia sudah mempunyai keyakinan bahwa ia akan berpisah dengan dunia ini. Wal taffatis saqu bisaq, betis kanan dan betis kiri bertautan, menahan rasa sakit, menahan peristiwa sakaratul maut. Apa yang terjadi? Ila rabbika yauma idzinil masaq, ia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah Nabi Isa alaihissalam, salah satu mukjizatnya menghidupkan orang yang mati. Dihidupkanlah Syam bin Nun. Lalu ditanya oleh Nabi Isa setelah 2000 tahun meninggal, hai Syam bin Nun, apa yang kau rasakan hari ini? Nun, yang aku rasakan sampai saat ini adalah peristiwa sakaratul maut. Tak hilang rasa sakitnya. Ada juga dikisahkan Nabi Idris alaihissalam, ia berdialog dengan malaikat Ijrail. Nabi Idris menceritakan bahwa sakitnya sakaratul maut adalah seperti hewan dikuliti hidup-hidup. Lalu apa jawab Ijrail? Ya Allah, bi Allah Idris alaihissalam, aku mencabut nyawamu dengan penuh kasih sayang. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu ketika kondisi sakaratul maut, apa yang dilakukan? Bahasa agama kita istilahnya talqin. Talqin itu membimbing saudara kita yang dalam kondisi sakaratul maut. Berwudulah kita, lalu dekati saudara kita, ayah kita, ibu kita, adik kita, sahabat kita yang dalam kondisi sakaratul maut, datangi dari posisi sebelah kanan. Dari posisi sebelah kanan, air yang tadi kita berwudu, kita usapkan kedua tangannya. Air yang tadi kita wudu, kita usapkan ke mukanya. Air yang tadi kita berwudu, ada sisa-sisa di kita, kita usap di dadanya. Apa artinya? Menghantarkan bahwa kita akan membimbing sakaratul maut. Lalu kita dekati dari telinga sebelah kanan. Kalau ibu kita, maka bilang, ibu, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Sudah, boleh bergeser. Pak Ustadz, kok dia nggak ngucapkan? Ya memang nggak bisa. Tetapi kalau setelah kita bimbing la ilaha illallah, lalu ibu atau bapak kita atau saudara kita bilang tanah gitu. Ini harus perhatikan. Jangan-jangan ada surat tanah yang belum dikasih ke ibu dan bapak gitu. Masih disimpan di berangkas. Nah, berarti ada tanah lain yang belum terdeteksi. Berarti bimbingan ibu untuk talqin batal. Karena mulutnya mengucapkan kalimat tanah.
Atau minum, silakan ambil minum, diberi minum. Nah, setelah itu kita dekatkan kembali ke telinga yang sedang kondisi sakaratul maut, lalu kita ucapkan kembali, Bapak ucapkan la ilaha illallah. Selesai. Membimbingnya bukan seperti orang tahlil, datang ke telinga sebelah kanan, ayah ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, itu mengganggu, itu bukan membimbing, mengganggu dalam proses sakaratul maut. Karena ketika sakaratul maut datang syaitan menggoda, ya bena Adam, udkhulin nasara, udkhulil majusa, udkhulil yahud. Hai anak Adam, masuklah ke agama Nasrani, masuklah ke agama Yahudi, masuklah ke majusi. Malaikat membisikkan dari telinga kita sebelah kanan, madim ta'alal Islam, tetaplah kau berada dalam Islam, menjaga. Tahu itu godaan yang luar biasa. Datang kita anaknya, datang kita saudaranya menguatkan la ilaha illallah. Semoga meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Apakah kita harus tahu ia mengucapkan? Tidak. Karena tak ada yang tahu. Kondisi sakaratul maut masa-masa kritis yang luar biasa. Oleh karena itu, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang akhir dari perjalanan kehidupannya mengucapkan la ilaha illallah, ada jaminan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pun diperintahkan, lakinu mautakum, talkinkan orang-orang yang akan meninggal dunia dari kalian, hai orang-orang beriman, la ilaha illallah. Jadi jangan ditinggal. Jangan sampai ketika ada keluarga kita posisi sakaratul maut ditinggal. Ada beberapa kejadian ketika dinyatakan telah meninggal dunia. Maka kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu kalau kita telah ucapkan, kita cek nadinya, kita cek pernapasannya, kita cek nadi yang di tangan, nadi yang di leher, terus detak jantungnya. Kalau masih belum yakin, tanya ke dokter untuk menentukan apakah sudah benar-benar meninggal atau belum. Kalau sudah dinyatakan benar-benar meninggal, pejamkan matanya, ditutup. Allahumma gfir, sebut namanya. Sambil menutup, tangan kita menutup matanya. Allahumma gfir. Lalu kalau mulutnya menganga, umumnya orang meninggal dunia itu mulutnya menganga. Mayoritas. Kenapa? Karena ketika ruh dicabut ke atas, ke ubun-ubun ditarik, mata terbelalak, mulut menganga, melihat ruh yang keluar dari tubuh. Maka otomatis mata kita itu akan terbelalak, terbuka, dan mulut akan menganga. Tutup matanya, tutup mulutnya. Biasanya kalau sudah lewat 4 jam bisa kaku, mulutnya suka ditutup. Oleh karena itu SOP rumah sakit biasanya diikat. Dari kepala ke dagu diikat agar mulutnya rapat. Kalau meninggalnya dalam posisi kaku, kendurkan. Luruskan posisi tubuhnya. Lalu lepas pakaian dan segala yang menempel pada tubuhnya. Kalau kita sudah yakin meninggal dunia, dia pakai peci, lepas pecinya. Dia pakai baju, lepas bajunya. Pakai kaos, lepas kaosnya. Maaf, celana dalam, semua dilepas. Kalau dia pakai anting, antingnya dilepas. Lihat perempuan pakai kalung, kalungnya dilepas. Kalau ada yang pakai gigi emas 1 kilo, itu buru-buru dicopot gitu. Kalau ada gigi emasnya. Tapi kalau pakai kawat behel yang biasa, itu enggak usah dilepas, tidak apa-apa. Karena kalau gigi emas itu bisa menjadi harta warisan. Lalu kalau sudah dilepas semua pakaiannya, sedekapkan kedua tangannya. Setelah itu tutup seluruh bagian tubuhnya dengan kain yang bersih. Umumnya kita pakai kain jarik. Letakkan di atas dipan, jangan ditaruh di lantai.
Saya pernah menemukan beberapa kali mau ngurus jenazah, ternyata jenazah taruh di lantai. Itu di luar kesopanan dan adab kita. Taruh, letakkan di atas dipan atau di atas tempat tidur. Tauri di sekitarnya, boleh kapur barus, boleh juga kopi. Kalau tahu ada hutang piutang, selesaikan hutang piutang terlebih dahulu. Lalu menghubungi pihak pengelola makam, kabari kematiannya, dan kita akan mengurus jenazahnya. Ini turutan aja. Ini doanya untuk menutup kedua mata. Allahumma gfir li, sebut namanya. Umpamanya Allahumma gfir li Aisyah binti Ahmad warfa darajatahu fil mahdiyin wakhlufu fil akibihi fil ghabirin. Kepanjangan Pak Ustaz doanya, cukup Allahumma gfir li, sebut namanya ketika menutup mata. Dalam keadaan tenang, dilarang melatapi. Menangis boleh? Boleh. Ada satu pemahaman di kita, jangan nangis, nanti air matanya menyentuh jenazah, enggak apa-apa. Ya, itu tidak menjadi halangan. Karena beberapa pemahaman di kita, selesai dimandikan, anaknya ingin mencium, itu air matanya jangan menetes ke jenazah, hukumnya tidak menjadi masalah. Nabi Allah Muhammad SAW ketika putranya meninggal dunia, Ibrahim, itu sedih, menangis luar biasa. Lalu ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, limadza tabki, ya Rasul, kenapa kau menangis sampai meneteskan air mata? Ini rasa cinta dan sayangku kepada putraku Ibrahim. Jadi bukan air matanya. Ya, dalam hadis itu yang tidak boleh adalah ketika ia bersedih merobek-robek bajunya. Ketika ia bersedih menjambak-jambak rambutnya. Ketika ia bersedih mencakar-cakar mukanya. Itu yang dilarang agama kita. Kalau menangis ya haruslah. Justru curiga kalau ada seorang istri meninggal, lalu saya datang mengurus suaminya tidak menangis, itu ada tanda tanya. Jangan-jangan di suaminya enggak menangis. Apa artinya? Air mata bukan menyebabkan siksa. Lalu pertanyaannya, apabila di depan ibu ada jenazah hari ini, apa rasanya? Ada yang pernah langsung berhadapan dengan jenazah? Ada enggak yang takut dengan jenazah? Di sini ada yang takut dengan jenazah? Ada juga yang bilang, ada jenazah cuek aja, biasa aja orang mati kok. Ada enggak yang serem kalau ngelihat jenazah? Ada yang jijik? Saya pernah memandikan jenazah. Saya datang kan ke rumahnya, sudah siap semua, seorang ayah. Lalu saya kumpulkan mana istrinya ada. Mana anak laki-lakinya ada 3. Lalu salah seorang bilang, Pak Ustadz, saya enggak berani, jijik. Kalau ada anak ibu bilang gitu, apa jawaban ibu? Mau memandikan ayahnya, bilangnya jijik. Kalau saya secara orang Betawi, saya balas lagi. Bapak lu aja jijik, ampe lagi gua, gitu. Nah, dengan tembakan bahasa seperti itu akhirnya, oh ya Pak Ustadz kita mandi, iya saya bimbing untuk memandikan Bapak. Inilah terakhir sang anak menyentuh kulitnya. Inilah terakhir sang anak melihat wajahnya secara langsung. Ini makanya ketika meninggal dunia, maaf ayah kita yang ngurus siapa? Anak sama istrinya yang laki-laki. Ketika yang meninggal ibu perempuan, yang mengurus siapa? Suami sama anaknya yang perempuan. SOP-nya itu dulu. Jangan sibuk-sibuk mana ya petugas jenazah Masjid Raya Kebayoran Residen gitu. Kalau keluarganya bisa memandikan sendiri, mengurus sendiri keluarganya. Makanya dari keluarga harus ada yang bisa ilmunya. Kami di Masjid Raya Kebayoran Residen sebagai pemulia jenazah membimbing bagaimana anak-anaknya memandikan, bagaimana anak-anaknya cara membersihkan kotoran, bagaimana cara mewudukan, membimbing proses itu, bukan sebagai petugas penuh, kecuali sudah tidak ada yang berminat.
yang paling umum kita temukan ketika ada jenazah adalah horor. Coba kalau saya tanya, ada seorang suster meninggal dunia, apa yang ibu bayangkan? Jadi apa? Nih jadinya ini, jadi suster ngesot. Ada ibu melahirkan, dalam proses melahirkan dia meninggal, apa jadinya? Beranaknya di dalam kubur. Inilah bayangan kita. Ada yang meninggal di jembatan, jembatannya berwarna merah, seorang gadis, apa jadinya? Tuh kan ibu udah hafal kan, jadi si manis jembatan Ancol gitu. Ada dia bisa menjadi inilah, kalau lewat kita malam-malam di atas pohon ada yang begini, wah kabur. Atau ada yang jadi, nah ini jadi kalau pocong begini enggak serem. Apa artinya? Kebanyakan image orang mengurus jenazah nanti jadi hantu. Itu yang saya tidak inginkan. Tidak ada hubungannya hantu yang digambarkan dengan sinetron dengan jenazah yang ibu mandikan. Tidak ada hubungannya nanti hantu-hantu belaulah dengan jenazah yang ibu kafankan. Justru saya kalau lewat kuburan itu takut dipanggil oleh penunggu kubur, dia panggil Pak Ustadz gitu dari alam kubur. Kenapa? Dulu sampohnya kelebihan gitu, kebanyakan waktu nyampoin gitu. Dan enggak ada. Dan belum pernah saya memandikan jenazahnya ngobrol, enggak ada ya. Tenang gitu. Diem, mau dibolokin ke kiri, dia ke kiri, mau ke kanan dia ke kanan, mau kita itu pasrahnya luar biasa. Tidak pernah protes. Mau sabunnya kurang, dia terima, mau sabunnya yang merek biasa-biasa saja, apapun yang diberikan terima. Insya Allah tidak ada yang protes. Maka memandikan jenazah nuansanya damai-damai saja. Tetapi perasaan batin itu yang bermain. Saya bilang ke istri saya paling tidak tega memandikan bayi. Itu bisa 2-3 hari itu terbayang-bayang itu. Tapi kalau mandikan yang orang dewasa, bapak-bapak, kakek, itu biasa. Beberapa kali saya memandikan bayi itu yang paling tidak tega, terbawa perasaan. Artinya apa? Setiap daerah mempunyai bayangan hantunya masing-masing. Ketika saya di Mesir, hantunya apa? Mumi, nggak ada kuntilanak. Di Mesir ada kuntilanak, itu berarti hoak gitu. Nggak ada di Mesir kuntilanak. Nggak ada di Mesir juga si manis jembatan Ancol. Padahal jembatan Sungai Nil begitu panjangnya, tapi tidak ada si manis. Kalau saya dulu mengerti pulang ke Indonesia itu salah satu profesinya bisa mengurus jenazah, mungkin saya belajar cara memumikan gitu. Ada yang Indonesia yang pengen diawetkan gitu, kita bukan pakai kain kapan, pakai alat mumi. Di Amerika namanya Dracula, di Cina namanya vampir. Vampir ini masih satu keturunan dengan pocong, sama-sama nggak bisa berjalan, bisanya lompat-lompat aja gitu. Ada Jepang namanya Roku. Ini gambaran beberapa negara menggambarkan hantu. Tibalah saatnya jenazah sudah siap diurus, dimandikan. Ibu udah baca bukunya? Kalau saya tanya, apa pahala memandikan jenazah? Ini pahalanya. Man ghassala musliman fakatama alaih ghafarallahu lahu arba'ina marrah. Itu kalau cari hadisnya di cover bagian belakang. Ibu buka bagian belakang, ini hadisnya. Orang yang memandikan jenazah muslim atau muslimah, ada peristiwa yang aneh ketika memandikan. Lalu fakatama alaih, dia diam, tak menceritakan peristiwa itu kepada siapapun, ghafarallahu lahu arba'ina marrah, dia akan mendapat 40 ampunan. Di riwayat yang lain, arba'ina kabiratan, dia akan mendapat ampunan 40 dosa besar. Di riwayat yang lain, kayaumin waladathu ummu,
orang yang memandikan jenazah seperti bayi yang baru dilahirkan ibunya. Pekerjaan sederhana, tapi pahalanya luar biasa. 40 dosa diampuni, riwayat lain 40 dosa besar diampuni, riwayat yang lain seperti bayi baru dilahirkan. Itu pahala memandikan. Lalu apa pahala mengkafani jenazah? Wa man kaffanahu kasahullahu yaumal qiyamah min sundusin wa istabrokil jannah. Orang yang mengkafani jenazah nanti di padang mahsyar ketika semua manusia tak berbusana, tak ada satu helai benang pun yang menutupi tubuh ini. Beruntunglah orang-orang yang pernah mengkafani jenazah. Apa diberikan Allah? Sundus, yaitu pakaian dari sutra tipis, wa istabrok, dan pakaian dari sutra yang tebal. Maka ibu dekatilah yang sudah menjadi pemulia jenazah. Kenapa? Nah, itu stoknya sudah banyak, kain ini sutranya, udah berapa puluhan jenazah yang dimandikan, berarti kan dia dapat sutra tipis, sutra tebalnya banyak. Atau minimal urus keluarga sendiri, mandikan, kafankan, nah, itu kita dapat pakaian sutra tipis dan sutra tebal. Selesai dimandikan, dikafankan, disolatkan. Apa pahala mensolatkan jenazah? Mendapat pahala seperti gunung Uhud. Man sholla ala janazah. Orang yang mengerjakan sholat jenazah falahu kirat, maka dia mendapat 1 kirat. Ditanya, wamal kirat? Apa kirat ya Rasul? Asgharuhuma misla Uhud. Ini ibu yang pernah ke Madinah pasti pernah ke Uhud. Ini contoh Uhud. Dari tulisan kuning sampai tulisan meter, itu panjangnya gunung Uhud. Panjangnya 7 kilometer. Tingginya 1050 meter. Lebarnya 3 kilometer. Itu saking besarnya gunung Uhud. Itu pahala orang yang mensolati jenazah. Ini contoh gunungnya. Saya pernah bimbing jamaah umroh. Kan gunung Uhud panjangnya 7 kilometer. Jadi ada jamaah ketemu gunung ini, Pak Ustadz, ini gunung apa? Ini gunung Uhud. Berjalan lagi, nanya lagi, Pak Ustadz, ini gunung apa? Ini gunung Uhud. Ditanya, kok masih gunung Uhud terus? Lalu jalan lagi, ditanya lagi, ini Pak Ustadz gunung apa? Ini gunung Jabal. Oh, gunung Jabal, ya gunung Jabal. Bahasa Arabnya gunung itu Jabal. Jadi jawaban saya gunungnya gunung Jabal. Lalu kalau ada orang yang mensolati jenazahnya 40 orang, maka Allah memperkenankan doa-doa yang dipanjatkan kepadanya. Kalau ada yang mensolatkan jenazahnya 100 orang, maka dia berhak mendapat nanti syafaat. Minimal ada 3 baris yang mensolati jenazah. Maka SOP kami adalah ketika jenazah sudah dinyatakan meninggal, dibawa ke rumah, langsung dimandikan, langsung dikafankan. Lalu letakkan posisi untuk orang bisa mensolatkan. Kalau ada keluarganya datang, temannya datang, sahabatnya datang, bukan duduk. Maka keluarga bilang tolong wudhu, masuk solatkan jenazah. Saya ulang, maka SOP kita yang harus kita rubah adalah jangan jenazah itu datang tunggu anaknya dari Surabaya belum datang. Memang kalau anaknya dari Surabaya datang dia udah langsung mandi sendiri, kan enggak, rapihkan. Dirapikan dulu semua, langsung dimandikan, langsung dikapankan, tidak ditutup muka, tidak jadi masalah. Bukalah tetap mukanya, boleh menunggu anaknya yang dari Bandung, boleh menunggu anaknya dari Surabaya dalam penerbangan 1 jam. Yang penting sudah dimandikan, sudah dikafankan, siapapun yang datang, instruksi pertama, tolong berwudu, sholatkan jenazah orang tua kami. Apa pahalanya? Yang datang dapat pahala 1 kirat, ya jenazah dalam posisi yang disolatkan dapat pahala, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada istilah menunggu. Menunggunya sudah dirapikan dan sudah bisa disolatkan. Lalu apa pahala mengantar? Pahala mengantar jenazah kalau kita makamkan di tanah kusir. Mengantarlah ke tanah kusir. Apa pahalanya? Falahu kiroton.
maka dia berhak mendapat 2 qirot. 1 qirot mensolatkan, 1 qirot seperti Gunung Uhud mengantar jenazah. Bukan sekedar itu pahala yang diberikan, bahkan para penggali kubur, bukan pekerjaan yang sia-sia. Apa janji Allah dan Rasulnya dalam hadis ini? Wa man hafaralahu fa ajannahu ajra alaihi ka ajri maskanin askanahu iyahu ila yaumil qiyamah. Orang yang menggali kuburannya, maka ia mendapat pahala seolah-olah ia membuat satu rumah. Lalu rumah itu disodakohkan sampai hari kiamat. Itu para penggali kubur. Maka penggali kubur tetaplah berada dalam keikhlasan, karena salah satu pahalanya begitu besar. Sudah selesai semua, maka bismillah kita muliakan jenazahnya. Proses berikutnya yaitu tata cara memandikan dan mengkafankan.